Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Amalia Kaputri. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan dan membahas mengenai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, khususnya pada industri transportasi, yaitu pada perusahaan Gojek dan perusahaan Bluebird. Untuk deskripsi dari industri transportasi sendiri, industri transportasi memiliki peran penting dalam perekonomian global karena memungkinkan mobilitas manusia dan barang, serta mendukung perdagangan, pariwisata, dan aktivitas bisnis lainnya. Gojek dan taksi Bluebird sendiri pun merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi. Yang pertama ada Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Produk utama Gojek sebagai layanan aplikasinya adalah jasa transportasi online, yakni ojek motor dan mobil. Gojek kini menghadirkan berbagai fitur yang dapat semakin mempermudah konsumennya, seperti GoSend, GoFood, GoMart, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada taksi Bluebird. Bluebird terkenal dengan layanan taksi andalannya dan menawarkan taksi berwarna biru yang mudah dikenali dengan logo burung biru di sisi kendaraan. Perusahaan ini menyediakan berbagai layanan transportasi, termasuk taksi, penyewaan mobil, dan layanan antar jemput bandara. Kemudian, mengenai studi kasus tentang persaingan taksi Bluebird dan Gojek di industri transportasi. Perkembangan teknologi telah membentuk evolusi transportasi sepanjang sejarah, dari penggunaan kereta kuda, kapal layar, pada masa lalu, dan saat ini munculnya kendaraan bermotor, pesawat terbang, dan teknologi canggih seperti Internet of Things dan Artificial Intelligence, dan lain sebagainya, yang telah mempengaruhi sektor transportasi. Kecepatan, efisiensi, dan aksesibilitas transportasi telah meningkat secara signifikan, di mana itu semua telah mengubah cara kita melakukan perjalanan dan berinteraksi dengan dunia. Sebelum Gojek masuk ke pasar, Bluebird adalah salah satu penyedia taksi terkemuka dalam pangsa pasar yang besar. Namun, dengan kedatangan Gojek dan pengenalan taksi online, paradigma dalam industri transportasi pun berubah. Masyarakat mulai beralih ke aplikasi Gojek yang menyediakan berbagai opsi transportasi, termasuk taksi online, dengan harga yang kompetitif dan kemudahan penggunaan. Gojek telah menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas dalam bepergian di perkotaan. Penggunanya dapat memesan ojek melalui aplikasi dan menikmati perjalanan yang cepat dan terjangkau. Namun, transportasi ini juga menghadapi tantangan seperti peningkatan lalu lintas dan kemacetan menjadi permasalahan yang dihadapi. Penerapan teknologi yang cerdas dan inovatif diperlukan untuk mengurangi dampak negatif transportasi terhadap lingkungan dan meningkatkan efisiensi sistem transportasi. Dalam era globalisasi dan teknologi yang terus berkembang, transportasi memainkan peran yang semakin penting dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang. Di dalam industri transportasi, keamanan data pelanggan dan pengemudi merupakan hal yang penting. Bluebird dan Gojek harus menanggapi tantangan dalam melindungi data pribadi dan transaksi pelanggan mereka agar tidak jatuh ke tangan yang salah, dan dengan begitu, perlu adanya upaya-upaya keamanan yang kuat untuk mendapat mencegah ancaman keamanan, seperti dari serangan siber dan kebocoran data penggunanya. Kemudian, ada pertanyaan diskusi. Yang pertama, layanan apa saja yang ditawarkan oleh Bluebird dan Gojek? Untuk layanan yang ditawarkan oleh Bluebird dan Gojek, Bluebird dan Gojek berusaha memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan mereka dengan berbagai cara. Kedua perusahaan ini berfokus pada meningkatkan pengalaman pengguna melalui inovasi teknologi
keandalan layanan, dan berbagai pilihan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Mereka juga berupaya untuk memberikan harga yang kompetitif dan promosi menarik untuk menarik minat pelanggan. Selain itu, Bluebird dan Gojek sering mendengarkan umpan balik pelanggan dan melakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan preferensi mereka. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, apa yang membedakan model bisnis Bluebird dengan Gojek? Yang membedakan dari keduanya dapat dilihat dari ketersediaan layanan. Pada Bluebird, Bluebird beroperasi dengan jadwal tetap dan area layanan yang telah ditentukan. Konsumen dapat memesan taksi Bluebird secara langsung atau melalui panggilan telepon. Kemudian untuk Gojek, Gojek menyediakan layanan 24/7 yang dapat diakses melalui aplikasi. Konsumen dapat memesan layanan Gojek kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua dapat dilihat dari sistem pembayarannya. Untuk Bluebird ini menerapkan sistem pembayaran konvensional menggunakan uang tunai atau kartu kredit dan debit. Kemudian untuk Gojek ini mengadopsi model pembayaran digital melalui dompet digital yang terintegrasi dengan aplikasi mereka. Konsumen dapat melakukan pembayaran langsung melalui aplikasi menggunakan saldo GoPay atau metode pembayaran elektronik lainnya. Yang ketiga dapat dilihat dari drivernya. Pada Bluebird menggunakan pengemudi yang merupakan karyawan perusahaan dan di mana driver tersebut itu direkrut, dilatih, dan diberikan kendaraan resmi untuk mengoperasikan taksi. Sedangkan Gojek melibatkan pengemudi mitra yang merupakan individu yang memiliki kendaraan pribadi, di mana mereka mendaftar sebagai mitra Gojek dan menggunakan aplikasi untuk menerima pesanan dari konsumen. Kemudian pada pertanyaan ketiga, bagaimana Bluebird dan Gojek memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan mereka di tengah persaingan yang ketat? Untuk Bluebird dan Gojek, berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan mereka dengan berbagai cara. Kedua perusahaan ini berfokus pada meningkatkan pengalaman pengguna melalui inovasi teknologi, keandalan layanan, dan berbagai pilihan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Mereka berupaya untuk memberikan harga yang kompetitif dan promosi menarik untuk menarik minat dari pelanggan. Selain itu, Bluebird dan Gojek juga sering mendengarkan umpan balik pelanggan dan melakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan preferensi mereka. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam menjaga kualitas pelayanan dan keamanan bagi konsumennya, upaya apa yang dilakukan oleh Bluebird dan Gojek? Bluebird dan Gojek menjaga kualitas pelayanan dan keamanan bagi pengguna mereka dengan berbagai cara. Bluebird memiliki standar perekrutan dan pelatihan yang ketat untuk pengemudi mereka, serta melakukan pemeliharaan dan inspeksi berkala terhadap armada kendaraan mereka. Mereka juga memperhatikan umpan balik pelanggan dan berusaha memperbaiki pelayanan jika terdapat keluhan. Gojek di sisi lain memiliki sistem rating dan ulasan untuk pengemudi mereka yang memungkinkan pengguna memberikan umpan balik mengenai pengalaman mereka. Gojek juga memiliki tim keamanan dan dukungan 24/7 untuk menangani masalah keamanan dan pelanggaran yang mungkin terjadi. Untuk pertanyaan berikutnya, dengan berkembangnya teknologi dalam industri transportasi, bagaimana Bluebird dan Gojek beradaptasi dengan perkembangan tersebut? Kedua perusahaan ini beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam industri transportasi, ini dengan mengadopsi dan memanfaatkan inovasi teknologi dalam operasional mereka. Keduanya menggunakan aplikasi mobile yang memungkinkan pengguna untuk memesan layanan dengan mudah dan memantau perjalanan mereka secara real-time. Bluebird dan Gojek juga memanfaatkan fitur-fitur seperti pembayaran digital, kemudian GPS, dan integrasi dengan platform lain untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi layanan mereka. Mereka juga terus melakukan penelitian dan pengembangan untuk mengikuti tren teknologi baru dan memperbaiki pengalaman pengguna. Kemudian ada diagram solusi. Untuk diagram solusi yang ditawarkan,
Bisnis solusinya upayanya meningkatkan profitnya, kemudian ada inovasi teknologi, dan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan. Kemudian akan ada dari bisnis challenge, itu ada perilaku customer dan adanya kompetitor. Jadi manajemen organisasi dan teknologinya ini akan merujuk kepada digital teknologi, yaitu dapat menggunakan dengan Internet of Things, kemudian menggunakan blockchain, dan big data analysis. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.